Memiliki anak yang solih, berbakti kepada orang tua serta bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya menjadi dambaan bagi setiap orang tua. Termasuk Mbah Kasto. Beliau ingin sekali memiliki anak yang solih, yang dapat membaca Al-Quran. Meskipun termasuk penganut agama Islam, namun beliau sendiri tidak pernah sholat dan menunaikan rukun Islam lainnya. Syahadat yang merupakan salah satu rukun Islam juga tidak dapat dihafal baik oleh Mbah Kasto. Beliau hidup dalam lingkungan masyarakat yang hampir seluruhnya tidak mengenal akidah. Namun keinginan beliau memiliki putra yang dapat mengaji sangatlah kuat. Apapun yang beliau lakukan dalam kesehariannya tidak lain hanyalah untuk kepentingan pendidikan putra-putranya. Keseharian beliau di desa hampir sama dengan apa yang dilakukan masyarakat Kembang pada umumnya. Sebagian besar pekerjaan masyarakat di desa ini adalah petani dan peternak ikan. Mulai dari tanaman padi, ketela, hingga jagung banyak kita temukan di desa ini, tepat seabad yang lalu. Mbah Kasto, Allahu Yarhamhu, tiap harinya bertani, pergi ke sawah untuk menggarap sawah miliknya. Terkadang beliau juga memiliki kesibukan lainnya, biasanya membuat tikar untuk memanfaatkan waktu luangnya. Ketika Mbah Nakirah, Allahu Yarhamha, istri dari Mbah Kasto sedang mengandung anak yang pertama, kebahagiaan terselimuti di wajah Mbah Kasto. Keinginan beliau memiliki putra yang solih wal akrom dan dapat mengaji semakin menggebu-gebu. Tidak sabar beliau ingin segera memiliki momongan untuk dididik oleh guru ngaji dan diajari membaca Al-Quran. Keinginan Mbah Kasto memang bisa dikatakan aneh. Seorang petani tulen yang kesehariannya di sawah, tidak faham agama, dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak faham betul terhadap agama Islam. Namun karena pertolongan Allah sehingga beliau mempunyai perasaan yang begitu cintanya terhadap para kiai sehingga keinginan beliau memiliki putra yang dapat mengaji sangatlah kuat. Pada tahun 1888-an, akhirnya Mbah Nakirah melahirkan anaknya dengan selamat. Tahun kelahiran beliau ini bisa diketahui dengan mengurangi tahun wafat 1972, dengan usia beliau ketika wafat 84 tahun. Hasbullah dilahirkan di rumah beliau, di Desa Kembang Duku Ngipik, Kecamatan Duku Seti. Sesuai harapan Mbah Kasto, istrinya melahirkan anak laki-laki pertamanya. Beliau memberi nama Karjan. Ya, Karjan adalah nama Mbah Hasbullah ketika kecil, sebelum akhirnya mendapatkan nama tersebut setelah pulang dari haji. Mbah Hasbullah adalah putra sulung dari 5 bersaudara pasangan dari Bapak Kasto dan Ibu Nakirah. Adapun 4 saudaranya yang lain adalah, 1 Karsih, 2 Munawar, 3 Karni, Bahni, 3 Zawawi, Bejan, Bahwi. Di samping itu Mbah Hasbullah juga mempunyai 3 saudara tiri dari Ibu Sinah. Mereka adalah 1 Aminah, Mbah Min, 2 Habibah, Mbah Bah, 3 Khadijah, Mbah Jah. Walaupun Hasbullah dilahirkan dalam keluarga yang tidak agamis serta hidup dalam lingkungan desa Kembang yang mayoritas masyarakatnya masih mempertahankan tradisi-tradisi kejawen, akan tetapi Mbah Kasto masih mempunyai hubungan darah dengan seorang ulama berasal dari Kajen Margoyo Sopati, yaitu Syaikh Ahmad Mutamakin. Berikut silsilah Mbah Hasbullah sampai Syaikh Ahmad Mutamakin, Kajen. 1. Asyaikh Ahmad Mutamakin. 2. Nyai Godek, Alfiyah. 3. Nyai Robiah. 4. Nyai Salamah. 5. Mbah Sajidin. 6. Nyai Rasiah. 7. Mbah Karto Salidin. 8. Mbah Kasto. 9. Kiai Haji Hasbullah Kembang. Lambat laun, hari demi hari, Hasbullah tumbuh dengan baik di atas didikan orang tuanya. Mbah Kasto memang sangat menyayangi putranya ini, beliau selalu teringat akan mendidik anaknya sebaik mungkin. Setelah beranjak masa kanak-kanak, saatnya Hasbullah mulai mengenyam pendidikan. Dimulai dengan belajar mengaji Al-Quran. Karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Kasto, beliau hanya dapat menuntun Hasbullah kecil, untuk menjadi anak yang berperilaku baik, menjadi anak yang patuh terhadap orang tuanya. Mbah Kasto memang belum paham betul apa itu ajaran Islam, apalagi mengaji Al-Quran, dengan begitu hanya itulah yang beliau mampu. Akhirnya beliau memilih Mbah Irsyad, seorang kiai asal Kedawung Dukuh Seti, sebagai guru ngaji bagi putranya. Ada versi lain yang mengatakan, ketika sudah beranjak balik, begitu kira-kira, Hasbullah diajar oleh Kiai Haji Matori, seorang ulama yang juga berasal dari Kedawung, yang kelak menjadi mertua Mbah Hasbullah. Hampir setiap hari Mbah Kasto mengantarkan putranya untuk belajar mengaji. Sejak dini beliau mulai dikenalkan bagaimana cara membaca ayat-ayat suci oleh kiainya. Ketika masih awal-awal beliau belajar mengaji, Mbah Kasto selalu mengantarkan Hasbullah kecil dengan cara menggendong di punggung.
Apalagi ketika hujan dan jalanan berubah menjadi tanah yang berlumur, Hasbullah kecil dengan enaknya mangkring di pundak bapaknya dengan berpayung daun pisang, padahal jarak yang ditempuh cukup jauh, kira-kira 4 kilometer. Sungguh perjuangan yang sangat mengharukan. Namun karena semangat yang begitu luar biasa, perjalanan yang jauh pun seolah-olah tak terasa karena wujud kasih sayang beliau terhadap putranya. Dahulu jalan utama dari Desa Kembang menuju Desa Kedawung, Dukuh Seti, rumah Mbak Irsyad maupun rumah Kiai Haji Matori, tidak sebaik sekarang. Masih banyak bebatuan serta lubang yang menghiasi sepanjang jalan. Apalagi ketika musim hujan, jalanan berubah menjadi tanah berlumpur, menyulitkan para pejalan kaki untuk melewatinya. Tidak seperti sekarang ini, zaman sudah berbeda. Jalanan berubah menjadi aspal yang memudahkan bagi penggunanya. Para siswa sudah dimanjakan dengan adanya transportasi serta jalan-jalan yang mudah untuk ditempuh. Walaupun demikian masih banyak siswa yang tega-teganya malas untuk berangkat ke sekolah. Dulu orang tua Hasbullah kecil berjuang mati-matian demi pendidikannya. Segalanya masih harus butuh perjuangan serta kekuatan demi memperoleh setetes ilmu. Itulah bentuk pengorbanan orang pada zaman dahulu. Jika tidak ada rasa cinta yang begitu mendalam terhadap para kiai atau para ulama, Mbah Kasto tidak akan melakukannya. Mbah Kasto selalu berusaha meluangkan waktunya untuk mengantarkan putranya belajar mengaji sebelum Hasbullah kecil berani berangkat sendirian. Walaupun Mbah Kasto masih disibukkan dengan pekerjaannya, akan tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk mengantarkan putranya belajar mengaji. Bahkan, ketika mempunyai waktu luang, tidak jarang Mbah Kasto ikut menemani Hasbullah kecil sampai selesai belajar dan pulang dengan menggendongnya di punggung. Dan kala ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Mbah Kasto meminta izin ke Mbah Irsyad maupun ke Mbah Matori untuk nitip putranya. Sambil berkata, "Yi putra kula niki mangke bade kula pasrahake, dados minuwun dipun warahi rumiyin," ucap Mbah Kasto meminta izin kepada beliau harus bolak-balik mengantar dan menjemput Hasbullah kecil. Hal ini beliau lakukan demi pekerjaan yang harus diselesaikannya dan untuk kelangsungan hidup keluarga, juga demi masa depan anak-anaknya. Mbah Kasto juga pernah mendatangkan kiai dari Juwana untuk mengajar putranya. Ketika itu Hasbullah masih kecil. Mbah Kasto rela sarungnya yang biasa dipakai dijadikan alas untuk tidur kiainya tersebut, sedangkan sarung yang dijadikan alas untuk duduk ketika mengajar putranya adalah sarungnya Mbah Nakirah. Selain kiai dari Juwana, beliau juga pernah mendatangkan seorang guru ngaji perempuan, yang berasal dari daerah Poijo, Margoyoso, Pati. Apapun yang Mbah Kasto lakukan demi pendidikan anaknya memang dimudahkan oleh Allah, karena beliau termasuk orang yang mempunyai penghasilan yang cukup di atas rata-rata warga Desa Kembang. Dengan keistiqomahan dalam belajar serta niat yang mendalam dan juga dorongan dari orang tua, Hasbullah mulai berkembang baik ilmu baca Al-Quran yang diajarkan oleh mendiang gurunya Mbah Matori. Tidak hanya memahami bacaan alif fathah, a, alif kasroh, i, alif delamah, u, melainkan sudah mulai lancar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun masih terpenggal-penggal membacanya, Mbah Matori yakin dengan ketekunan muridnya yang satu ini, Hasbullah akan lebih lancar dalam melantunkan kalam-kalam Allah. Dengan kepribadian yang dimiliki Hasbullah, kedisiplinan serta ketekunan dalam belajar, membuat Kiai Haji Matori mendiang gurunya Hasbullah ketika beranjak balik, mulai tertarik dengan beliau. Mbah Matori mulai ikut memperhatikannya seperti putranya sendiri. Beliau ikut serta mendidik Hasbullah dalam menjalani proses pendewasaannya. Dengan semangat Hasbullah yang tinggi dalam belajar, Kiai Haji Matori seolah-olah melihat di kening beliau tertulis kun, aliman menjadi seorang yang alim di kemudian hari. Seiring bertambahnya umur, beliau tidak butuh lagi punggung Mbah Kasto untuk ditumpanginya mengantarkan ke Mbah Matori, beliau lebih mandiri untuk berjalan sendirian ketika hendak budal ngaji. Selain mulai pandai dalam membaca Al-Quran, beliau juga mulai mengenal ilmu-ilmu agama lainnya, mulai diajarkan sholat oleh gurunya. Dengan kecerdasan yang beliau miliki dan ketaatan terhadap guru ngajinya, Mbah Matori mengharapkan santrinya ini untuk lebih bisa mendalami ilmu agama lainnya. Walaupun tidak butuh lagi punggung abahnya sebagai tumpangan untuk mengantarkannya ke guru ngaji, akan tetapi masih mengharapkan abahnya sebagai punggung keluarga demi menghidupi keluarganya, untuk membiayai proses pendidikannya.